Tauhid yang saya maksud adalah hakikat. Bukan tauhid yang saya maksud tauhid kalam, akidah, tidak. Tauhid yang saya maksud adalah hakikat. Hakikat yang saya maksud cahaya Allah. Tasawuf yang saya maksud tarekat. Tarekat yang saya maksud adalah bagaimana supaya kita hadir di hadapan Allah. Jadi hadir di hadapan Allah, mendapat cahaya Allah. Itulah maksud tauhid tasawuf. Hadir di hadapan Allah dan mendapat cahaya Allah. Inilah tauhid tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami sahabat satu jalan. Jalan-jalan ke Italia. Banyak waktu yang sudah terlewat. Sahabat kami yang mulia, jangan lupa untuk terus bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan kali ini, kami ingin mengajak sahabat semua untuk mengenal salah satu ulama sufi Aceh yang terus berjuang untuk membawa umat ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah permata yang bercahaya di kegelapan malam, dan beliau adalah mimpi indah bagi pemabuk yang mencintai Rabbnya. Ya, dialah Abuya, seorang ahli sufi yang menerjang ombak di lautan samudra. Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi adalah pendiri dan pengasuh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, atau lebih dikenal dengan MPTTI, sekaligus penggagas Ratib Seribe. Selain itu, Abuya juga merupakan mursyid tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah serta pengasuh pondok pesantren atau Dayah Darul Ihsan yang beralamat di Desa Pauh, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Beliau merupakan salah seorang putra dari pendiri pondok pesantren Darussalam, salah satu pondok pesantren tertua di Aceh, yaitu Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, atau dikenal dengan sebutan Syekh Mudawali, dengan istrinya yang bernama Hajah Raudatin Nur. Abuya Amran lahir di Desa Pauh, Labuan Haji, Aceh Selatan pada 21 Agustus 1947. Sejak kecil, Abuya belajar agama kepada ayahandanya di pondok pesantren Darussalam. Saat Abuya berusia 14 tahun, tepatnya pada 20 Maret 1961, ayah beliau meninggal dunia. Kendati ayahnya merupakan seorang ulama masyhur dan terkemuka, Abuya tidak hanya belajar di pondok pesantren tersebut. Setelah menempuh pendidikan dasar di sekolah rakyat, Abuya melanjutkan pendidikan formalnya ke tingkat madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah yang berada di Labuan Haji. Tidak sekedar belajar di sekolah umum, Abuya juga menuntut ilmu di sejumlah pondok pesantren yang ada di Aceh dan di Sumatera Barat. Di antara lain, beliau belajar kitab kepada murid almarhum ayahnya, seperti Abuya Syekh Jakaria Labesati Malalu, Sumatera Barat, Abu Muhammad Daud Zamzami, Banda Aceh, Tengku Imam Syamsuddin Sangkalan, dan guru-guru lainnya yang pernah belajar di Darussalam. Abuya mempelajari berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan tentu saja ilmu-ilmu alat seperti nahu, saraf, ilmu mantik, ma'ani, bayan, usul fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Setelah sempat membantu abangnya Abuya Haji Jamaluddin Wali dalam memimpin pesantren Darussalam, dia kemudian memimpin pondok tersebut selama 6 tahun, dari tahun 1976 sampai 1982. Dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu, Abuya pernah menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi seperti IAIN Ar-Raniri Banda Aceh, IAIN Imam Bonjol Sumatera Barat, dan Kelantan College Islam Nilampuri Malaysia. Namun dari ketiga universitas tersebut, lantaran satu dan lain hal yang dirasa kurang oleh Abuya, tak ada satupun gelar yang sempat ia peroleh karena Abuya tidak menyelesaikan studinya hingga akhir. Dalam perjalanan karirnya, seperti sebagian ulama dahulu, Abuya pernah menjadi anggota DPR tingkat 2 Kabupaten Aceh Selatan selama 1 periode, yaitu pada periode 1982 sampai 1987. Lalu lantaran hendak fokus berdakwah dan mengasuh pondok pesantren miliknya,
Abuya kemudian meninggalkan dunia politik dengan segala hiruk pikuknya. Tahun 2004, Abuya mendirikan suatu majelis ilmu dan zikir yang ia beri nama Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf atau disingkat MPTT. Sebelumnya, ajaran yang dibawa oleh MPTT ini sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1998 di pondok pesantren milik Abuya Dahrul Ihsan. Belasan tahun berselang, MPTT bertransformasi menjadi MPTTI atau lebih dikenal dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, dengan program andalannya yaitu Zikir Ratib Seribe. Berdiri selama hampir 20 tahun di Aceh dan kemudian berkembang hingga ke pelosok Nusantara dan Asia Tenggara. Majelis yang dibuat oleh Abuya ini telah mendapatkan pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham pada tahun 2016 silam. Dari waktu ke waktu, jemaah dan simpatisan majelis yang didirikan oleh ulama sufi asal Aceh ini terus bertambah dan tak lagi terhitung jumlahnya. Jika pada tahun 1998 sampai 2004 jemaah yang mengikuti pengajian Abuya hanya hitungan puluhan atau ratusan orang, kini murid-murid Abuya telah tersebar ke berbagai penjuru daerah dan Nusantara. Bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MPTTI di mana-mana. Antusiasme masyarakat yang hadir memang sangat luar biasa. Ratib Seribe yang digagas oleh Abuya juga begitu diminati oleh banyak kalangan dan secara pesat terus berkembang. Sebagaimana dijelaskan oleh Abuya dalam tulisannya, Ratib Seribe adalah menyebut kalimat La ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya agar kita jangan lupa kepada Allah selama-lamanya. Dalam kesempatan lain, Abuya menjelaskan Ratib Seribe dapat bermakna zikir yang banyak. Tata cara pelaksanaan Ratib Seribe telah disusun oleh Abuya dalam sebuah makalahnya yang berjudul Ratib Seribe. Disukai atau tidak, diakui atau tidak, Ratib Seribe yang diusung oleh Abuya merupakan salah satu metode yang ampuh dan telah terbukti mampu menjadi magnet bagi khalayak ramai. Pecinta Ratib Seribe terdiri dari berbagai usia dan kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Anak pesantren, orang biasa, hingga anak jalanan bersatu dalam majelis zikir seakan tiada perbedaan. Penyelenggaraan Ratib Seribe juga terkesan unik. Jika umumnya majelis zikir diadakan di masjid-masjid dan di lapangan, lain halnya dengan Ratib Seribe. Oleh Abuya, Ratib Seribe memang sengaja diciptakan agar diselenggarakan di mana-mana untuk menjaring anak-anak muda dan umat yang selama ini lalai dari menyebut dan mengingat Sang Pencipta. Terbukti 1, 2, 8, 10, 20, 50, 100 bahkan tak terhitung lagi secara pasti jumlah anak-anak muda yang selamat dari perilaku kriminal dan jeratan narkoba berkat Ratib Seribe di bawah bimbingan Abuya. Inilah sosok Abuya, seorang sufi yang mengangkat kembali ajaran kesufian yang dibawa oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mengajak umat untuk senantiasa bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa henti, dan memaafkan serta mendoakan orang-orang yang menembakkan peluru fitnah, cemooh dan segudang cacian kepadanya. Moga-moga dengan tayangan singkat ini kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan kita menuju Sang Ilahi di dunia yang fana ini.